Selamat datang, penjelajah waktu. Pernahkah kamu mendengar bisikan para dewa di balik badai? Atau jejak raksasa yang terukir di pegunungan? Di lekuk waktu, kita akan membuka lembaran kuno dan mengungkap cerita-cerita yang membentuk peradaban. Bersiaplah, karena mitos lebih dari sekadar dongeng. Kita akan melakukan penjelajahan intelektual dan spiritual menuju jantung kebudayaan Jawa, sebuah naskah kuno yang tak lekang oleh waktu, sekaligus penuh teka-teki, menguak misteri babat tanah Jawi, asal-usul mitologi Jawa. Kita sering mendengar istilah babat tanah Jawi. Namun, apa sebenarnya naskah ini? Apakah ia buku sejarah murni, kumpulan dongeng, atau justru kunci emas untuk memahami bagaimana orang Jawa memandang dunia, dewa, dan raja-raja mereka? Mari kita kupas tuntas. Mengenal babat tanah Jawi, jembatan sejarah dan mitos babat tanah Jawi, yang secara harfiah berarti sejarah tanah Jawa, bukanlah satu buku tunggal, melainkan adalah sebutan kolektif untuk sekelompok naskah sastra sejarah berbahasa Jawa yang mengisahkan sejarah roge-roja yang pernah bertahta di Jawa. Naskah-naskah ini umumnya berbentuk tembang puisi, atau nyanyian atau gancaran prosa, dan salinan tertuanya yang masih ditemukan berasal dari sekitar abad ke-18. Fungsi utama babat, legitimasi kekuasaan, tujuan politis yang paling jelas. Babat tanah Jawi berfungsi sebagai alat legitimasi bagi dinasti yang berkuasa, terutama Mataram, dengan merunut silsilah Roja-Roga Mataram hingga tokoh-tokoh mitologis, bahkan hingga Nabi Adam. Babat ini menegaskan bahwa kekuasaan raja adalah sah dan diturunkan secara ilahi. Historiografi tradisional, meskipun tidak memenuhi standar historiografi modern, karena mencampur fakta dan fiksi. Naskah ini adalah cara masyarakat Jawa tradisional mencatat dan memahami sejarah mereka sendiri. Wadah kosmologi. Babat ini menyimpan pandangan dunia kosmologi Jawa. Ia menjelaskan asal-usul manusia, alam semesta, hubungan antara dunia atas dewa, dunia tengah manusia atau raja, dan dunia bawah roh atau makhluk gaib. Intinya, babat tanah Jawi adalah adonan yang kental antara sejarah faktual, fiksi kreatif, mitos, dan pengkultusan. Para ahli sejarah selalu menggunakannya secara kritis, mengambil fakta yang bisa diverifikasi, sementara menafsirkan mitos sebagai kebenaran simbolik. Jaringan silsilah kosmik, dari Adam hingga Batara Guru. Salah satu bagian paling mitologis dan penting dari babat tanah Jawi adalah silsilah roja-roja Jawa yang luar biasa. Sebuah jalinan rumit yang menggabungkan tiga unsur besar: Islam, Hindu-Buddha, dan kepercayaan lokal Jawa. Asal-usul di langit dan bumi. Para dewa babat tanah Jawi memulai kisahnya dari penciptaan semesta dan turunnya dewa-dewa ke bumi. Tokoh sentral di sini adalah Batara Guru, diadopsi dari Dewa Siwa, penguasa Hayangan, yang sering digambarkan sebagai cikal bakal para dewa di Jawa. Dari keturunan Batara Guru inilah mitologi Jawa mulai terbentuk. Kisah-kisah ini mengambil banyak inspirasi dari wiracarita India, seperti Mahabharata, yang diadaptasi dan dijawakan, di mana para dewa dan pahlawan India berperan dalam pembentukan peradaban awal Jawa. Garis keturunan manusia pertama, Nabi Adam. Bagian paling unik dari babat adalah upaya untuk menghubungkan silsilah raja-raja Jawa ke Nabi Adam, figur sentral dalam Islam dan agama Samawi. Mengapa ini penting? Sinkretisme agama. Ini adalah representasi sempurna dari proses Islamisasi di Jawa, di mana keyakinan baru tidak menghancurkan tradisi lama, melainkan beradaptasi. Dengan menghubungkan asal-usul raja ke Nabi Adam, silsilah mereka menjadi sah secara Islam. Wali Sanga dan penyebaran Islam. Babat juga menempatkan Wali Sanga, penyebar Islam di Jawa, sebagai keturunan dari tokoh-tokoh penting di Jawa sebelumnya, atau bahkan masih memiliki garis darah keturunan Nabi. Hal ini membuat dakwah mereka lebih mudah diterima oleh masyarakat yang sangat menjunjung tinggi silsilah dan kehormatan leluhur. Cikal bakal raja, titisan para dewa dalam babat. Raja-raja tidak hanya memiliki garis keturunan fisik, mereka juga dipercaya sebagai titisan reinkarnasi atau perwujudan dari dewa, pahlawan atau leluhur agung. Contoh, beberapa Raja Mataram dipercaya sebagai titisan dari tokoh-tokoh pewayangan atau dewa-dewa. Konsep ini menegaskan sifat deva raja, raja dewa atau ratu raja yang memiliki darah atau kuasa ilahi, sehingga mereka memiliki wahyu ilham atau mandat untuk memimpin. Wahyu ini bisa hilang jika raja berbuat tidak adil atau bertindak sewenang-wenang. Mitologi geografis dan penguasa gaib babat tanah Jawi tidak hanya membahas manusia dan silsilah. Ia juga memitoskan geografi Pulau Jawa, menjadikannya sebuah panggung kosmik yang didiami oleh entitas gaib yang berinteraksi langsung dengan raja-raja. Gunung-gunung suci paku bumi, gunung-gunung di Jawa, seperti Merapi, Lawu, dan Slamet,
dalam mitologi Jawa sering dianggap sebagai paku bumi yang menstabilkan pulau. Babat mencatat kisah-kisah di mana gonong-gonong ini adalah hasil pemindahan gunung-gunung sakral dari India atau tempat lain oleh para dewa untuk menyeimbangkan Jawa yang awalnya terombang-ambing. Mitologi Merapi sebagai gunung yang aktif sering diceritakan memiliki keraton atau istana gaib di dalamnya yang dijaga oleh entitas spiritual. Hubungan antara Raja Mataram dan penjaga Merapi Juru Kunci sering digambarkan sebagai sebuah perjanjian spiritual. Nyi Roro Kidul dan Perjanjian Laut Selatan. Ini mungkin mitos Jawa paling ikonik yang diabadikan dalam Babat Tanah Jawi. Nyi Roro Kidul atau Kanjeng Ratu Kidul adalah penguasa spiritual Laut Selatan. Perjanjian gaib, Babat menceritakan adanya perjanjian spiritual antara Raja Mataram terutama Panembahan Senopati dengan Nyi Roro Kidul. Raja Mataram mendapatkan perlindungan dan kesaktian dari penguasa Laut Selatan, asalkan ia dan keturunannya mempertahankan kesetiaan pada perjanjian tersebut. Simbolisme, mitos ini melambangkan kekuasaan Raja Mataram atas seluruh Jawa, dari gunung yang sering diibaratkan sebagai kekuasaan laki-laki dan daratan hingga laut, sebagai kekuasaan perempuan dan unsur air. Nyi Roro Kidul bukan sekadar hantu. Dia adalah representasi kekuatan alam yang wajib dihormati. Tokoh kuno dan mitos pendiri kerajaan Majapahit dan Mataram. Babat Tanah Jawi memberikan ruang yang sangat besar bagi kisah pendirian kerajaan, di mana mitos berperan besar dalam membentuk identitas raja. Majapahit, meskipun Babat lebih fokus pada Mataram, ia juga menceritakan sejarah roja-roja sebelumnya, termasuk Majapahit. Tokoh seperti Brawijaya, raja terakhir Majapahit, sering dikaitkan dengan peristiwa mistis dan menjadi cikal bakal sekara mitologis Bogi Karajan. Islam berikutnya, Demak, Pajang, Mataram Islam. Kisah pendirian Mataram, terutama melalui sosok Panembahan Senopati, dipenuhi dengan legenda. Mulai dari mendapatkan pusaka gaib, bersemedi di tempot-tempot keramat, hingga perjanjian dengan Ratu Laut Selatan, semuanya menjustifikasi bahwa Mataram didirikan bukan hanya dengan kekuatan fisik, tetapi juga dengan restu dan mandat dari alam gaib. Mitologi Jawa, sebagai kebenaran simbolik, pertanyaan besar bagi kita hari ini adalah, apakah kita harus percaya mentimenta semua yang ada di Babat Tanah Jawi? Para ahli sepakat, jawabannya adalah tidak. Namun, mitologi di dalamnya mengandung kebenaran simbolik yang sangat kuat. Silsilah Nabi Adam bukan tentang silsilah genetik, tetapi tentang universalitas dan penerimaan Islam. Raja Jawa ingin menunjukkan bahwa mereka adalah bagian dari rantai kemanusiaan yang lebih besar, namun tetap sakral. Nyi Roro Kidul bukan sekadar ratu cantik di laut, tetapi simbolisasi kekuatan alam yang tak terduga. Samudra Hindia yang harus diakui, dikendalikan, dan diajak bersekutu oleh sang raja. Mitos ini juga mendorong masyarakat untuk menghormati laut. Kesaktian raja, kisah-kisah tentang raja yang sakti mandraguna, yang bisa menghilang, atau yang mendapatkan pusaka gaib, adalah simbol dari otoritas dan kepemimpinan yang luar biasa. Ini adalah cara tradisional untuk membedakan raja dari rakyat biasa, menegaskan bahwa raja memiliki kaloka kemasyhuran dan wahyu yang melebihi manusia biasa. Babat Tanah Jawi mengajarkan kita bahwa dalam budaya Jawa, batas antara yang faktual dan yang mitologis sangat tipis. Keduanya berinteraksi dan saling melengkapi untuk membentuk realitas sosial dan politik. Sobat Misteri, kita telah menjelajahi samudra luas dalam Babat Tanah Jawi. Dari Batara Guru di Hayangan, Nabi Adam sebagai leluhur, hingga perjanjian mistis dengan Nyi Roro Kidul. Naskah ini adalah warisan agung yang mengajarkan kita bahwa sejarah dan mitologi adalah dua sisi dari mata uang yang sama dalam memahami jati diri kebudayaan Jawa. Babat Tanah Jawi adalah panggilan bagi kita untuk melihat sejarah, tidak hanya sebagai urutan tanggal dan nama, tetapi juga sebagai cerminan keyakinan, mimpi, dan upaya manusia untuk memahami tempat mereka di semesta. Bagaimana pendapat Anda? Kisah mitologi mana dalam Babat Tanah Jawi yang paling menarik perhatian Anda? Apakah Anda memiliki cerita rakyat dari daerah Anda yang juga menghubungkan raja atau leluhur dengan dewa atau makhluk gaib? Tuliskan pemikiran Anda di kolom komentar di bawah. Mari kita bangun diskusi yang informatif dan saling menghargai. Jika Anda merasa video ini membuka wawasan baru, jangan lupa untuk like video ini, share kepada teman-teman Anda, dan yang paling penting, subscribe ke kanal ini dan nyalakan notifikasi loncengnya, agar Anda tidak ketinggalan penjelajahan mitologi Nusantara kita berikutnya. Terima kasih telah menyimak, dan sampai jumpa di kisah misteri selanjutnya. Salam budaya.